Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan memasuki lantai ke-7. Namun di lantai ke-6, sosok Senju baru saja tiba di sana. Ketika Xiaoyan memasuki lantai ke-7, ia dihadang dengan 4 orang. Di antara mereka, ada kekuatan jiwa di ranah virtual. Dan scene pun berganti. Selama pertempuran ini, Xiaoyan tidak kewalahan sama sekali. Bahkan, bisa dikatakan dia memakan energinya sendiri dengan gila-gilaan, tanpa mengkhawatirkan apapun, karena yang dia inginkan hanyalah menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Teknik api dan guntur, bayangan penguasa, ucap Xiaoyan sambil mengangkat penguasa beratnya. Ledakan pun terjadi, keduanya bertabrakan dengan sengit. Di detik berikutnya, lautan api yang menyebar dari penguasa berat sama mengerikan dengan energi guntur di sekitarnya. Selain itu, ada kekuatan tak tertandingi yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, cahaya pedang Loseng runtuh dengan kecepatan yang menghancurkan. Pria itu tidak menyangka serangannya akan dengan mudah dikalahkan oleh seorang dewa, yang mana ini membuat ekspresi Loseng segera berubah. Orang itu sangat kuat. Dia menyembunyikan kekuatannya. Setidaknya, dia sebanding dengan langkah kelima Kaisar Keabadian, ucap Loseng dengan mata yang suram. Sementara itu, setelah api dan guntur yang naik dari langit dan mengalahkan cahaya pedang Loseng, momentumnya masih belum berkurang. Itu dibungkus oleh kekuatan ganas dan tak tertandingi, dan meraung ke arah Loseng dengan sangat cepat. Sosok Loseng pun bergetar ketika melihat serangan ini, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kemudian, dia buru-buru membentuk perisai energi untuk memblokir serangan tersebut. Namun, perisai itu tidak memiliki perlawanan sama sekali, sedangkan Xiaoyan menamparnya dengan keras, dan itu menyebabkan sosok Loseng kehilangan pusat gravitasinya dan menembak ke belakang seperti bola meriam. "Saudara Loseng," ucap Luffy dan Yihu sambil berteriak. Luffy dan Yihu di kejauhan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika melihat Xiaoyan yang memukul mundur Loseng dengan sangat mudah. Sementara itu, kaki Loseng menginjak tanah dengan kejam, dan ini menyebabkan seluruh tanah ditutupi oleh asap dan debu. Pria itu pun menyeka serangkaian percikan di tanah. Ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa menstabilkan tubuhnya di bawah tekanan dari serangan Xiaoyan. Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Baiklah, aku akui, aku sudah meremehkanmu sebelumnya, ucap Loseng sambil menatap Xiaoyan. Cahaya dingin di mata Loseng melonjak, dan kekuatan keabadian membuat luka di tubuhnya segera pulih dengan cepat. Setelah itu, telapak kakinya terbanting ke tanah, dan tubuhnya seperti bola meriam yang menembak ke arah Xiaoyan. Cahaya pedang dengan kekuatan kuat dilepaskan, dan itu terbentuk dari kekuatan keabadian yang sangat kuat. Bagaimana jika aku juga menyembunyikan kekuatanku? Dengan gerakan ini, aku pasti akan membunuhmu, ucap Loseng. Angin puyuh bersiul pada Loseng dengan aura pembunuh yang ganas. Suara dingin dan tenang, cahaya pedangnya menjadi semakin kuat, dan cahaya pedangnya terbungkus oleh angin puyuh langsung menyelimuti sosok Xiaoyan. Angin puyuh bersiul pada Loseng dengan aura pembunuh yang ganas. Suara dingin dan tenang, cahaya pedangnya menjadi semakin kuat, dan cahaya pedang yang dibungkus dengan angin puyuh langsung menyelimuti sosok Xiaoyan. Pada saat ini, Luffy dan Yihu juga meraung dengan marah. Sosok mereka terbungkus dalam angin puyuh, dan mereka bertiga berkumpul lagi untuk menyerang Xiaoyan. Peringkat keberuntungan kelas atas, tebasan petir bayangan, ucap ketiga orang itu. Pada saat ini, seluruh lingkungan dipenuhi dengan udara yang ganas. Kekuatan keabadian dari tiga orang itu sangatlah kuat, dan tekanannya juga sangat mengerikan. Setelah itu, tiga cahaya pedang yang terbungkus oleh angin puyuh mendekati Xiaoyan dengan sikap kekerasan yang terlukiskan. Tampaknya mereka bertiga sangat percaya diri dengan jurus pamungkas yang mereka gabungkan. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan bertarung yang mereka bertiga gabungkan bersama. Jadi, jika Xiaoyan bukan langkah kelima, maka kemungkinan mereka akan membunuh Xiaoyan dengan jurus ini akanlah sangat besar. Kini pertempuran semakin intensif, tetapi Taiking dan Yushio tampaknya masih belum mendapatkan kesadarannya. Kita tidak tahu apakah mereka berpura-pura atau tidak.
Tapi yang jelas, serangan jiwa yang menyerang mereka sangatlah kuat. Pada saat ini, Xiaoyan berjuang sendirian dan melawan 3 keabadian dengan kekuatannya sendiri. Xin pun berpindah ke suatu tempat di kabut abu-abu. Di sana, terlihat ada seseorang yang sedang duduk bersila di tanah. Orang itu dikelilingi oleh sambaran petir yang tampaknya dia sedang membuat formasi pertahanan. Jelas, kekuatan jiwa orang itu hanya di tingkat domain. Tapi kenapa ada lokasi jiwa yang begitu kuat dari tubuhnya? Fluktuasi jiwa ini sangatlah tidak stabil, tidak seperti kekuatan jiwa di tingkat ranah domain, melainkan semacam metode rahasia pertahanan jiwa, ucap sosok itu sambil mengerutkan keningnya. Bukankah kepala istana mengatakan bahwa orang ini hanya mempunyai tubuh abadi? Aku khawatir kekuatan jiwa semacam ini tidaklah biasa, ucap sosok itu kembali. Di dalam formasi guntur, alis sosok itu sedikit berkerut dan ada tanda misterius di tengah alisnya. Tanda itu bersinar terang dan bisa terlihat dengan sangat jelas. Jika aku melepaskan kendali atas kedua orang itu tidak mungkin memiliki pengaruh pada mereka. Tetapi ketika kedua orang itu terbangun, rencanaku akan benar-benar kacau, ucap sosok itu. Setelah ragu-ragu sejenak, pria itu pun memilih untuk menunggu sedikit lebih lama dan melihat apakah mereka bertiga bisa mengalahkan Xiaoyan ataupun melukainya secara serius. Di pertarungan Xiaoyan, 3 pendekar pedang melesat dengan cepat. Pada saat ini, Xiaoyan melihat cahaya pedang yang terbungkus dengan angin puyuh dan ekspresi di matanya berangsur-angsur mengeras. Kemudian, lautan api hitam tiba-tiba berpusat pada Xiaoyan dan menyebar dalam sekejap. Api hitam itu mengandung kekuatan yang aneh. Itu menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Dalam nyala api ini tidak ada kekurangan dalam serangan ini. Bagaimanapun juga, bahkan jika Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung dengan panik, energi tubuhnya sudah cukup memadai. Oleh karena itu, mata Xiaoyan segera membeku dan penguasa barat yang terbungkus dengan api yang agung meraung kembali menghadapi 3 orang sendirian. Xiaoyan tidak takut sama sekali. Selama pertempuran ini, ada kilatan cahaya di tangan Xiaoyan dan buah iblis dilemparkan ke mulutnya. Karena tujuan inilah, Xiaoyan mengkonsumsi energi sendirian dengan panik ketika menghadapi mereka bertiga. Ia ingin menstabilkan lautan bintangnya dengan cepat, karena sang ratu mengatakan bahwa pertempuran adalah cara tercepat dan paling efektif untuk berkultivasi. Pada saat ini, apa yang benar-benar ditakutkan oleh Xiaoyan adalah kultivator dengan kekuatan jiwa di ranah virtual yang masih bersembunyi di belakang layar. Kini, cahaya pedang dan angin puyuh dari mereka bertiga melesat dengan luar biasa, dan itu menyelimuti sosok Xiaoyan. Lalu, segala sesuatu di kabut abu-abu di sekitarnya dihancurkan cahaya pedang itu. Di sisi lain, wajah Xiaoyan masih datar. Dia menyeret penguasa baratnya dengan satu tangan, dan ketika menghadapi cahaya pedang biru yang memenuhi langit, dia tampaknya tidak takut sama sekali. Pada saat cahaya pedang datang, Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengayunkan penguasa barat berkali-kali. Kemudian, lautan api yang mengalir keluar naik ke langit dan tampaknya seperti kekuatan besar. Pada saat ini, lautan api ketika menyentuh cahaya pedang biru, semuanya langsung runtuh dan tampaknya tidak ada perlawanan sama sekali. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jadi, pada detik berikutnya, cahaya pedang biru benar-benar menyelimuti Xiaoyan dan sosok Xiaoyan menghilang ke dalam pedang cahaya, seolah-olah telah terkoyak di dalamnya. Seberapa kuat pun dia, hanya dalam waktu singkat, dia akan menjadi bentuk aslinya. Jika aku menunjukkan gerakan ini, orang itu pasti akan mati tanpa mengeluh, ucap Lo Sheng dengan wajahnya yang penuh percaya diri. Setelah memakan waktu yang cukup lama, cahaya pedang biru itu berangsur-angsur menghilang. Dan hanya pada saat inilah perlahan terlihat bahwa cahaya pedang itu tidak sepenuhnya menghancurkan tubuh Xiaoyan menjadi berkeping-keping seperti yang mereka harapkan. Di sisi lain, di udara di mana cahaya pedang itu menghilang, jubah Xiaoyan hancur menjadi abu hingga memperlihatkan otot-otot yang tak tertandingi di bawah jubah itu. Pada saat ini, kilatan hitam menyambar di sekujur tubuh Xiaoyan dan masih ada beberapa bekas luka di tubuhnya, tapi tidak ada aliran atau bahkan setetes darah yang keluar. Dalam beberapa napas, luka itu pun sembuh dengan cepat. Setelah itu, Xiaoyan kembali menggeser jubahnya dan meletakkannya kembali di tubuhnya. Sementara itu,
Loseng yang melihat adegan ini pun terkejut bukan main. Matanya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum dan tubuhnya gemetar dengan panik. Di dalam benak Loseng, bahkan jika Xiaoyan mampu bertahan, dia masih akan menerima luka yang setidaknya sangat serius. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan hanya terluka di bagian luar saja? Adapun Lope dan Yihu, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata apapun. Jelas, mereka berdua telah dikejutkan untuk waktu yang lama karena penampilan Xiaoyan ini. Saudara Loseng, tubuh orang ini belum terkoyak dan tampaknya ia benar-benar mampu bertahan karena tubuh fisiknya. Aku khawatir, bahkan langkah kelima yang melakukan pelatihan fisik saja akan kesulitan untuk mencapai tingkat seperti itu. Ucap Lope. Itu tidak benar. Ini jelas sangat salah. Serangannya memang hanya berasal dari kekuatan dewa pertempuran, tetapi pertahanannya ini lebih kuat dari kaisar keabadian, gumam Loseng dengan suara yang rendah. Situasi ini tidak benar. Mengapa kita tidak mundur dulu? Atau biarkan saudara Keqing menekan orang ini dengan kekuatan jiwanya, dan setelah itu kita dapat mengambil tindakan untuk membunuhnya. Ucap Yihu. Kali ini Loseng mengangguk dan tampaknya dia setuju dengan ide Yihu berikan. Lalu berikut kata-kata ini jatuh, mereka bertiga pun kembali ke dalam kabut abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat. Wah, apa-apaan kalian ini? Bukankah ini pertarungan yang bagus? Kenapa kalian ingin pergi tiba-tiba? Bukankah tidak sopan untuk pergi seperti ini? Ucap Xiaoyan sambil mengangkat sudut mulutnya. Pada saat ini, Xiaoyan tersenyum pahit ketika ia melihat tiga orang yang wajahnya berubah secara tiba-tiba itu dan malah kembali melarikan diri seperti pecundang. Bahkan, Xiaoyan awalnya berpikir untuk melawan tiga orang ini dalam 300 ronde lagi. Tetapi, jelas ketiga orang ini tidak mau melakukannya karena sudah ketakutan. Namun dalam menghadapi Xiaoyan yang memiliki sayap dewa, jelas tidak mudah bagi mereka untuk pergi begitu saja. Kini, mata Loseng tenggelam karena kejutan. Ini karena kecepatan Xiaoyan sangatlah cepat dan sayap dewa emas hitam di belakangnya tersapu seperti angin kencang. Setelah itu, Loseng bertepuk tangan untuk mengeluarkan sesuatu di dalam cincinnya. Dan ketika cambuk merah muncul, terlihat bahwa mata Loseng sedikit menyipit. Hal ini membuat Xiaoyan langsung waspada, tapi kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Kemudian terlihat bahwa sosok Loseng memegang sebuah cambuk merah. Cambuk ini tampaknya memiliki kekuatannya sendiri. Itu menggeliat seperti ular panjang dan ada cahaya merah yang bahkan lebih mekar. Detik berikutnya, sosok Loseng meraung ketika melihat cambuk merah yang tampak menari. Ia juga dapat merasakan pergerakan dari Xiaoyan yang memancarkan tekanan yang berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, Loseng juga sudah mengerti bahwa sepertinya Xiaoyan mampu menghadapi mereka. Tetapi sebenarnya dia sengaja melepaskannya dan tidak tahu alasannya. Dasar binatang, aku akan membiarkanmu mengikatnya, ucap Loseng yang sudah sangat marah. Begitu suaranya jatuh, cambuk merah yang sepertinya memiliki kesadarannya sendiri, itu tampaknya mengerti kata-kata Loseng. Dan ketika berbalik ke arahnya, cambuk itu malah melesat mendekati sosok Loseng. Di sisi lain, mata Xiaoyan tiba-tiba melebar ketika dia melihat adegan ini. Dia awalnya takut pada cambuk merah itu, tetapi tanpa diduga gaya pergerakannya berubah. Cambuk merah itu bergoyang di udara dan dalam sekejap mata ia menyusul sosok Loseng yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Segera, Loseng melihat kembali cambuk merah yang mengejarnya itu dengan ekspresi ketakutan dan dia berulang kali bermohon untuk belas kasihan. Tunggu, tolong maafkan aku. Aku mengaku salah. Kamu seharusnya mengikat dia. Jangan ikat aku. Aku adalah tuanmu, ucap Loseng sambil menundukkan kepalanya. Namun pada saat ini, cambuk merah itu tampaknya tidak dapat memahami dan dalam sekejap mata itu menyusul Loseng serta langsung mengikat tubuh Loseng dengan ikatan 5 bunga. Aku akhirnya mengerti apa itu cambuk penyegel iblis. Itu memakan apa yang ada di dalam dan di luar. Sekarang aku tahu bagaimana pemilik aslimu jatuh. Ternyata itu adalah tanganmu yang beracun, ucap Loseng dengan putus asa. Kali ini Loseng merasakan pahit di dalam hatinya. Cambuk penyegel iblis ini seharusnya memiliki kesadaran yang sangat tinggi dan itu bukanlah kebetulan. Loseng kini mengerti, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kesalahan seperti itu akan muncul pada saat krisis seperti ini.
Pada saat ini, wajah Lo Sheng sudah sangat pucat seperti mayat, dan Xiaoyan sudah mengejarnya. Untuk Lo Sheng sendiri yang diikat oleh cambuk itu, sosoknya dikirim menuju Xiaoyan. Xiaoyan sudah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun ia menyaksikan harta karun yang dilemparkan oleh musuh tapi mengikat penggunanya sendiri hidup-hidup dan malah bersekutu dengan lawan. Setelah beberapa lama, Xiaoyan pun akhirnya tersenyum kecut. Sudut mulutnya naik sedikit ketika dia memikirkannya. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu dengan seperti ini, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Sekarang, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa, tetapi pada saat yang sama, matanya terus tertuju pada cambuk merah itu. Jika cambuk itu hanya bergerak ke arahnya, itu akan tetap menjadi hal yang sangat rumit. Tidak peduli apapun kondisi Lo Sheng saat ini, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, Lo Sheng tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, meskipun hanya sejenak. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu tidak melihatnya? Bergerak ke arahmu, ucap Lo Sheng dengan marah, dan tubuhnya terus berusaha untuk melepaskan diri. Apa yang kamu lakukan jelas sangat tidak efektif. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan mengambil keuntungan dari bahaya orang lain saat ini, ucap Lo Sheng kembali. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata Lo Sheng, senyum cerah muncul di wajahnya. Lo Pei dan Yihu berhenti tidak jauh dari lokasi mereka, namun wajah mereka menunjukkan rasa malu. Situasi saat ini membuat mereka berdua tidak yakin harus berbuat apa. Beri aku waktu selama 3 napas. Tapi setelah 3 napas, apakah kamu tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain yang tengah dalam bahaya? Ucap Lo Sheng. Mungkinkah kamu tidak bisa mengendalikan hartamu sendiri? Ucap Xiaoyan sambil mengangkat sudut mulutnya. Di sisi lain, wajah Lo Sheng juga sudah memerah karena perkataan Xiaoyan barusan. Tapi jelas bahwa dia tengah mencoba membebaskan dirinya ketika dia pertama kali berbicara dengan Xiaoyan. Sementara itu, ketika melihat sosok Lo Sheng yang terus berjuang, tetapi setelah waktu 3 napas berlalu, ternyata usahanya masih belum membuahkan hasil. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi karena musuh bergerak ke arah dirinya, akan lebih baik untuk menyelesaikannya dengan mudah. Kemudian, begitu sosok Xiaoyan bergerak, ia melesat menuju Lo Sheng. Dia sudah pernah melihat teknik pembunuh dari Kaisar Keabadian. Jadi, pilihan pertama Xiaoyan adalah bergegas menyerang jantung milik Lo Sheng. Pada saat ini, pukulan Xiaoyan akhirnya mendarat di dada Lo Sheng. Itu adalah sebuah pukulan yang berisi tubuh abadi, yang langsung membuat dada Lo Sheng rusak seketika. Bahkan, seteguk besar darah menyembur keluar dan menghancurkan tulang dadanya. Xiaoyan pun kembali menghajar dadanya, lalu 5 jarinya berubah menjadi cakar, dan itu adalah gerakan untuk menembus jantungnya. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan merasa seolah-olah lonceng surga merdering di dalam benaknya, dan hal ini menyebabkan sosoknya tiba-tiba terdiam. Sosok Lo Sheng pun mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari ikatan cambuk penyegel iblis. Pada akhirnya, dia terlepas lalu memasukkannya kembali ke dalam cincin, dan mereka bertiga pun melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Sosok Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan berpikir bahwa jika mereka bertiga pergi saat ini, akan sulit untuk menemukan orang seperti mereka lagi. Jelas, itu hanyalah pemikiran sesaat. Pada saat ini, ketika Xiaoyan mengejarnya, kabut abu-abu di sekitarnya berkuling kembali, dan udara di sekitar juga menjadi gelisah. Lalu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan kekuatan tekanan yang kuat pun menyelimuti tubuh Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa ada 2 sinar cahaya yang menyapu. Jelas, Lo Sheng dan yang lainnya dengan sengaja membawa Xiaoyan ke sini, karena yakin bahwa mereka pasti akan menang. Pada saat ini, formasi cahaya pun melesat, dan itu memancarkan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Xiaoyan juga baru pertama kali melihat kekuatan jiwa secara substansi seperti ini. Setelah itu, 2 tangan abu-abu besar mengembun dari formasi cahaya itu, dan dalam sekejap, tangan itu menghantam tubuh Xiaoyan dengan marah. Sementara itu, Xiaoyan juga mengangkat kepalanya. Di matanya, tangan abu-abu itu mencerminkan kekuatan jiwa yang sangat megah, dan segera kekuatan Yunsan yang agung pun mengalir dari belakang Xiaoyan, dan itu juga berubah menjadi tangan besar yang langsung bergerak menghadapi tangan abu-abu itu. Apa? Kekuatan jiwa semacam ini sepertinya ada yang salah dengan dia. Mungkinkah kekuatan jiwa orang ini juga sudah menginjak ranah virtual? Ucap Lo Pei yang terkejut. Itu jelas tidak mungkin. Jika dia berada di ranah virtual,
hanya kematian yang akan menunggu kita, ucap Ihu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli obat warnanya merah. Episode terlambat, jangan marah, ucap Uncle Mutu. Emas abadi yang berdiri di depan jantungnya bisa terlihat. Tulang itu sangatlah keras, sehingga pria itu tidak bisa mematahkannya dengan satu gerakan. Dia pun segera mengubah 5 jarinya menjadi kepalan tangan untuk